Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Masih dalam pembahasan kitab fikih ya, kita menggunakan kitab takrib. Langsung pada pembahasan, kita akan menjelaskan pada kali ini yaitu sholatul musafir, yaitu sholat bagi orang yang melakukan perjalanan. Pada baris yang paling atas, wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan lil musafiri bagi orang yang melakukan perjalanan qasrus sholati rubaiyati, untuk meringkas sholat rubaiyah. Sholat rubaiyah adalah sholat yang dia itu ada 4 rakaat, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi sholat zuhur, asar, dan sholat isya itu kan sholat rubai, sholat yang didapati di dalamnya itu ada 4 rakaat. Nah, ini ya juzulil musafir, ini diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan qasrus sholati rubaiyah, untuk meringkas sholat zuhur, asar, atau isya ini yang tadinya 4 kemudian diringkas menjadi 2 rakaat. Bi khamsi syaraiti, dengan 5 syarat. Pada baris yang atas, ayakunas safaruhu, yaitu dengan syarat yang pertama yaitu perjalanannya dia atau perjalanan yang dia tempuh itu ya, fi ghairi maksiatin, bukan dalam rangka ingin melakukan maksiat. Adapun perjalanan yang didasari dengan perjalanan yang mau melakukan maksiat, misalnya mau ke tempat maksiat, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengqashar sholat. Wa antakuna masafatuhu atau musafatuhu, dan perjalanannya dia yang dia tempuh itu harus berjarak sitatu asyru farsakhan, yaitu 16 farsakh ya, 16 farsakh. Kita ambil gampangnya itu sekitar 90 km ya. Kalau kita udah perjalanan, kita udah tahu perjalanan kita 90 km, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kemudian wa ayyakuna muaddiyan. Jadi permasalahan jarak itu umumnya sih emang kurang dari 90 km. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan 100 lebih kilometer baru bisa mengqashar sholat. Kemudian syarat selanjutnya pada baris yang kedua, ayyakuna muaddiyan li sholati rubaiyah. Kemudian yang dia laksanakan sholat rubaiyah ya, yang dilaksanakan adalah sholat rubaiyah, sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian wa ayyanwi, kemudian syaratnya yang selanjutnya adalah dia berniat al-qasru ya, niat mengqashar. Mal ihrami, dibarengi dengan takbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu akbar, diniati niat qashar. Kemudian wa alla yatimu bimuqim. Kemudian bagi dia yang meringkas sholatnya itu, yang mengqashar sholatnya itu, jangan bermakmum dengan orang yang mukim. Orang yang mukim adalah orang yang tidak sedang melakukan perjalanan. Contoh, kita melakukan perjalanan dari sini sampai Semarang, kemudian kita ngeres area di Indramayu atau di Cirebon. Kemudian pas di Cirebon itu kita bermakmum dengan orang Cirebon yang lagi melakukan sholat, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian pada bagan
bagian yang atas, syurutul qasri, syarat qasar yaitu kaunu safaruhu fi ghairi maksiat, yaitu perjalanannya dia itu bukan dalam rangka maksiat. Kaunul masafati 16 farsakh, dan jarak yang ditempuh dalam safarnya itu yang menjadikan dia boleh mengqasar yaitu 16 farsakh atau 90 km, 80 km lebih baru boleh mengqasar, atau gampangnya 90 ya. Kaunu muaddiyan li rubaiyah, kemudian yang dia qasar itu salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat, salat zuhur, asar dan isya. Kemudian niatul qasri ma'al ihrami, kemudian ketika takbiratul ihram dia niat di dalam hatinya itu niat qasar dibarengi dengan takbiratul ihram. Kemudian ada mul'iktimami bimukim, kemudian tidak bermakmum kepada orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar. Artinya orang yang lagi emang orang yang penduduk situ ya, yang tidak lagi melakukan safar. Nah, kita jangan bermakmum dengan dia. Jam'u sholati. Kemudian pada bab yang selanjutnya adalah membahas tentang jamak sholat. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina zuhri wan asri, dan diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan safar ya, ay yajma'a yaitu mengumpulkan baina zuhri wal asri fi waqti ayyuhuma syaa, di waktu yang dia inginkan atau yang dia sukai. Artinya bagi orang yang menempuh perjalanan, maka dia boleh mengumpulkan dua salat menjadi satu. Maksudnya dilakukannya itu di waktu, entah itu di waktu zuhur atau di waktu asar. Jadi sholat zuhurnya dia sama sholat asarnya itu dilakuinya di waktu zuhur misalnya gitu. Nah, ini namanya menjamak. Nah, kalau dilakuinya di waktu zuhur namanya jamak takdim. Artinya mengumpulkan dua sholat menjadi satu di waktu awal, yaitu di waktu zuhur maksudnya. Atau melakukan sholat zuhurnya itu dan sholat asarnya itu di waktu asar, maka ini namanya jamak takhir, yaitu jamak yang diakhirkan, mengumpulkan dua sholat yang diakhirkan, maksudnya dikerjakan di waktu asar. Nah, ini boleh bagi dia memilih, dia melaksanakannya bisa di waktu zuhur atau dia bisa melaksanakannya di waktu asar. Kemudian yang bisa dijamak juga yaitu wa bainal maghribi wan isya'i, yaitu salat maghrib dan salat isya fi waqti ayyuhuma syaa atau ayyihima syaa, di waktu yang dia sukai atau yang dia kehendaki. Nah, sholat maghrib dan sholat isya juga bisa dijamak, bisa digabungkan. Kalau dijamak begini bukan berarti dia itu diringkas. Kalau dijamak ya dijamak. Artinya kalau misalnya maghrib 3 ya tetap dikerjainnya 3. Kalau isya 4 ya tetap dikerjain 4. Cuma kalau dijamak ini sholatnya ini digabungin. Di waktu maghrib dia sholat maghrib plus sholat isyanya juga, atau di waktu isya dia sholat maghrib kemudian dia sholat isya juga. Nah, ini namanya dijamak. Wa yajuzu lil hadiri, dan diperbolehkan bagi orang yang hadir. Maksudnya orang yang hadir adalah orang yang tidak melakukan perjalanan. Artinya dia ini lagi di rumah ya, tidak melakukan perjalanan. Fil mator, ketika hujan. Ayyajma'a bainahuma fi waqtil aula minhuma, yaitu menjamak dua sholat seperti sholat zuhur dan asar di waktu yang pertama, yaitu dikerjakannya di waktu zuhur. Dia kan mau
menjamak sholat zuhur dan asar ketika turunnya hujan, maka ini diperbolehkan hukumnya, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kalau di kitab ini emang ringkas banget ya. Sebenarnya ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syarat di mana dengan syarat-syarat tersebut kalau terpenuhi, maka orang atau siapapun boleh melakukan jamak, artinya mengumpulkan dua sholat ketika turun hujan. Tapi kalau ini diperbolehkannya itu dilakukannya di waktu yang awal. Artinya ketika dia mau menjamak sholat zuhur dan asar, maka dia tidak boleh mengerjakannya di waktu asar, karena ini waktu asar ini waktu kedua. Nah, dia boleh melakukannya itu di waktu zuhur, karena zuhur adalah waktu yang pertama. Ini sebagaimana yang di dalam kitab ini, fi waqtil aula, di waktu yang pertama, minhuma, daripada keduanya. Sedangkan kalau lagi perjalanan musafir, itu boleh dia mengerjakannya di waktu zuhur, menjamaknya, atau di waktu asar. Berbeda ketika kasusnya turun hujan, maka hanya diperbolehkan menjamak itu yaitu pada waktu yang pertama. Nah, di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini pembahasannya ringkas ya. Kalau mau lebih panjangnya lagi bisa baca syarahnya, yaitu kitab Fathul Qorib, atau membaca kitab Taqrirat Sadidah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.